Baik, Dr. Budi, kita langsung masuk ke inti pembahasan. Salah satu faktor utama yang disebut-sebut sebagai pemicu kejatuhan pasar modal adalah pernyataan Presiden yang menyebut bahwa saham adalah bentuk perjudian. Hal ini menimbulkan gelombang panic selling, terutama pada saham-saham perbankan yang menjadi tulang punggung IHSG. Dari perspektif akademis, bagaimana sebenarnya pasar modal dipandang dalam teori ekonomi, dan sejauh mana dampak dari sentimen seperti ini terhadap perilaku investor? Terima kasih, Kevin. Ini memang isu yang sangat menarik dan perlu kita lihat dari berbagai perspektif ekonomi. Jika kita mengacu pada efficient market hypothesis atau hipotesis pasar efisien yang dikemukakan oleh Eugene Fama, pasar modal seharusnya merefleksikan seluruh informasi yang tersedia. Namun, dalam kenyataannya, faktor psikologis dan sentimen publik juga memainkan peran besar dalam pergerakan harga saham. Ketika seorang pemimpin negara menyatakan bahwa saham adalah suatu bentuk perjudian, hal ini bisa dikategorikan sebagai negative signaling effect. Investor, baik institusional maupun retail, akan melihat pernyataan ini sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak mendukung investasi di pasar modal. Dalam konteks behavioral finance, ini dikenal sebagai efek ketakutan yang menyebabkan aksi jual besar-besaran. Dalam jangka pendek, kita melihat reaksi berlebihan dari pelaku pasar, di mana mereka melakukan panic selling tanpa mempertimbangkan fundamental ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, jika tidak ada klarifikasi dari pemerintah, ini bisa mengikis kepercayaan terhadap pasar modal sebagai instrumen investasi yang sehat. Baik, Dr. Budi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pernyataan semacam ini memberikan sinyal negatif yang berpotensi merusak stabilitas pasar karena mempengaruhi persepsi investor. Sekarang, mari kita beralih ke Dr. Rina Wahyuni. Dr. Rina, selain sentimen negatif dari pernyataan tersebut, kebijakan ekonomi seperti penghapusan pencatatan utang kredit usaha rakyat di neraca keuangan Bank BUMN juga menjadi sorotan. Bagaimana kebijakan ini dapat mempengaruhi kesehatan perbankan dan apa risikonya dalam jangka panjang? Terima kasih, Kevin. Ini adalah kebijakan yang cukup kontroversial karena berhubungan langsung dengan prinsip transparansi dan manajemen risiko dalam perbankan. Dari sudut pandang teori keuangan, jika kita merujuk pada capital adequacy theory, perbankan harus memiliki pencatatan keuangan yang transparan agar investor dan regulator dapat mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Dengan dihapusnya pencatatan utang kur dari neraca keuangan, kita kehilangan visibilitas terhadap kualitas aset perbankan, dan ini meningkatkan asymmetric information problem, di mana investor dan pihak eksternal tidak bisa menilai dengan jelas kesehatan bank tersebut. Akibatnya, investor akan kehilangan kepercayaan terhadap bank-bank BUMN, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan harga saham mereka. Bahkan, dalam skenario ekstrim, bisa terjadi bank run atau penarikan dana besar-besaran oleh nasabah jika mereka merasa bahwa bank tidak memiliki kesehatan finansial yang cukup kuat. Baik pendengar sekalian, kita telah membahas bagaimana pernyataan Presiden mengenai saham serta kebijakan penghapusan pencatatan utang kredit usaha rakyat memicu guncangan di pasar modal. Sekarang, kita beralih ke kebijakan lain yang juga menuai kontroversi, yaitu pengesahan regulasi Danantara. Regulasi ini mendapat respons negatif dari pasar dengan banyak investor yang mengurangi eksposur mereka pada saham sektor keuangan. Dr. Budi, bisa Anda jelaskan mengapa regulasi ini dianggap sebagai faktor yang memperburuk situasi dan bagaimana kita bisa melihatnya dari perspektif teori ekonomi dan keuangan? Tentu, Kevin. Regulasi Danantara, jika kita lihat dari sudut pandang regulatory uncertainty, menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Dalam teori public choice, kebijakan yang dibuat tanpa transparansi dan partisipasi publik seringkali dianggap memiliki risiko tinggi karena potensi rent-seeking behavior, di mana kelompok tertentu mendapat keuntungan tidak wajar atas regulasi ini. Dalam konteks pasar modal,
Ketidakjelasan aturan membuat investor kehilangan risk assessment framework yang jelas, sehingga mereka memilih untuk menarik modal daripada mengambil risiko yang tidak dapat dihitung. Ini sejalan dengan konsep Knightian uncertainty, di mana ketidakpastian yang tidak dapat diukur menyebabkan investor menghindari pasar yang penuh risiko. Selain itu, regulasi ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai corporate governance. Jika regulasi baru tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, maka bisa terjadi moral hazard, di mana perusahaan merasa bebas mengambil risiko tanpa konsekuensi yang jelas. Semua ini memperparah sentimen negatif di pasar modal. Jadi kedisiplin regulasi adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam keputusan investor. Jika aturan dibuat tanpa kejelasan, maka investor cenderung memilih keluar daripada mengambil risiko yang tidak dapat diprediksi. Sekarang, kita masuk ke kebijakan lain yang juga menjadi sorotan, yaitu penghapusan utang UMKM sebesar 12,5 triliun rupiah. Kebijakan ini terdengar populis, tetapi tampaknya memicu reaksi negatif di pasar, terutama terhadap saham-saham perbankan. Dr. Rina, dari sudut pandang akademis dan analisis kebijakan publik, bagaimana dampak dari kebijakan ini terhadap stabilitas sektor keuangan? Terima kasih, Kevin. Ini memang kebijakan yang menarik, karena di satu sisi dapat membantu pelaku UMKM, tetapi di sisi lain bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan dalam sektor perbankan. Jika kita melihat dari perspektif Financial Intermediation Theory, bank memiliki peran sebagai perantara antara penabung dan peminjam. Ketika pemerintah menghapus utang tanpa skema restrukturisasi yang jelas, ini menimbulkan adverse selection problem, di mana debitur yang memiliki risiko tinggi akan lebih cenderung mengambil kredit tanpa niat mengembalikannya. Selain itu, kebijakan ini bisa menciptakan efek moral hazard, karena ketika debitur melihat bahwa utang bisa dihapus begitu saja, mereka akan kehilangan insentif untuk menjaga kelayakan kredit mereka. Dalam jangka panjang, ini akan merusak budaya disiplin keuangan di sektor perbankan dan meningkatkan risiko non-performing loans atau kredit macet. Jika dibiarkan tanpa mitigasi, bank bisa menghadapi masalah liquidity mismatch, di mana aset mereka dalam bentuk kredit yang tidak bisa ditagih, tidak sebanding dengan kewajiban mereka terhadap para deposan. Ini bisa berujung pada krisis kepercayaan yang lebih luas, terutama jika investor asing semakin kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia.